wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining. Saya dari Politeknik Negeri Ambon, jurusan Administrasi Niaga, Prodi Administrasi Bisnis Terapan, kelas 3C dengan NIM 1321134036. Di sini saya akan membahas tentang pengungkapan Blue Accounting dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Maluku. Perlu diketahui bahwa Indonesia merupakan negara maritim dengan luas wilayah kurang lebih 70% laut dan juga 30% daratan. Indonesia memiliki lebih dari 7.000 pulau dengan garis pantai lebih 99.000 km. Wilayah laut Indonesia yang luas membuat Indonesia menjadi negara yang memiliki potensi besar di sekitar pariwisata, kelautan, dan juga perikanan. Blue Economic merupakan kegiatan yang pro-ekosistem. Dalam konsep Blue Economic, limbah keluaran dari kegiatan perikanan, pariwisata, maupun aktivitas pemanfaatan laut harus berada dalam kondisi yang tidak mencemari lingkungan tanah maupun perairan, baik dari limbah kimia maupun limbah organik, secara langsung dan tidak langsung. Menurut Bank Dunia, Blue Economic adalah pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan mata pencaharian sekaligus pelestarian ekosistem laut. Salah satu wilayah NKRI yang terkenal keindahannya kawasan perairan dalam Provinsi Maluku, dengan luas daratan kurang lebih 7,6% dan luas lautan 92,4%. Selain itu, posisi Provinsi Maluku yang berbatasan langsung dengan 30 besar di Indonesia, yaitu Pulau Sulawesi, Papua, dan juga Halmahera. Provinsi Maluku juga memiliki peran penting dalam mensukseskan program-program pemerintah pusat dan termasuk rencana pembangunan jangka menengah sektor kelautan dan juga perikanan yang dimulai tahun 2013 sampai dengan 2025 tentang Blue Economic. Blue Accounting merupakan turunan dari Blue Economic yang mencangkup pembangunan ekonomi berbasis daratan dan juga berkesinambungan seperti pengembangan kawasan pesisir komoditas, masyarakat inovasi, teknologi, sumber daya manusia, pengawasan sumber daya alam, dan juga pemeliharaan sektor wisata pantai. Fokus Blue Economic dimulai tahun 2013 sampai tahun 2025. Berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah sektor kelautan dan perikanan, maka implementasi Blue Accounting harusnya menjadi kesadaran semua pihak agar sektor pariwisata dan juga perikanan yang merupakan unggulan Provinsi Maluku terus terjaga kelestariannya. Pada penelitian terdahulu memiliki kemiripan temuan dan juga rekomendasi, yaitu kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan masih kurang dan keterbatasan sarpras atau sarana dan prasarana dalam mengelola limbah sampah sehingga mengancam keberlangsungan sektor wisata pantai dan hayati laut dalam jangka panjang. Menurut temuan bahwa produktivitas masyarakat dalam usaha kelautan cenderung pasif. Di Maluku berarti accounting dalam penerapan pada usaha pariwisata, khususnya wisata pantai yang sudah sangat baik atau justru sebaliknya. Oleh karena itu, penelitian ini dianggap perlu dilakukan dan disinilah letak novelty dan perbedaan dengan penelitian terdahulu. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui letak pengungkapan Blue Accounting di dalam laporan keuangan suatu usaha yang bergerak di sektor pariwisata, khususnya wisata pantai, untuk mengetahui jumlah kunjungan wisatawan pada kegiatan pariwisata, khususnya wisata pantai yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku dalam rentang waktu 5 tahun terakhir. Yang ketiga, untuk mengetahui kontribusi hasil usaha berwisata, khususnya wisata pantai yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku. Blue Economy juga merupakan konsep yang mudah mendorong perubahan struktur dan juga pola pembangunan agar tidak terjadi eksploitasi sumber daya yang berlebihan. Berikut kita masuk ke dalam pembahasan ruang lingkup dan pengungkapannya Blue Accounting. Blue Accounting merupakan turunan dari Blue Economic, mencangkup pembangunan ekonomi berbasis darat dan laut,
seperti pengembangan dan pemeliharaan sektor wisata, pantai, pengembangan kawasan pesisir, komoditas masyarakat, dan inovasi teknologi, sumber daya manusia, pengawasan sumber daya alam, dan sektor perikanan secara berkesinambungan. Yang dimaksud berkesinambungan adalah adanya keseimbangan antara aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial, serta geografis Indonesia berada di antara dua benua dan juga dua samudra, sekitar 39.000 km dan luas lautan Nusantara dengan 17.000 pulau yang dikelilingi oleh laut. Adapun aspek yang menjadi fokus utama dalam kajian Blue Accounting adalah ketersediaan sumber daya bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengembangan ekonomi berbasis. Oleh karena itu, potensi wisata pantai dan juga kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur potensi optimalisasi Blue Accounting pada suatu daerah sehingga dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Pengungkapan Blue Accounting dalam laporan keuangan dapat diperlakukan sama dengan biaya yang dicantumkan dalam laporan laba rugi. Seharusnya badan usaha atau komunitas yang mengelola suatu peserta dan perikanan melaporkan biaya Blue Accounting yang dikeluarkan kepada pemerintah daerah sebagai wujud implementasi. Hal ini yang seharusnya diatur dalam peraturan daerah dan juga peraturan desa sesuai wewenang masing-masing. Pencatatan dalam jurnal umum akun biaya Blue Accounting di posisi debit pada akun akumulasi depresiasi peralatan di posisi kredit, sehingga pencatatan jurnal umum akan berdampak terhadap laporan laba rugi suatu unit bisnis yang bergerak di sektor pariwisata dan juga sektor perikanan, baik yang dikelola oleh pemerintah daerah maupun yang dikelola oleh masyarakat atau pihak swasta. Kita akan membahas tentang kunjungan wisatawan dan juga kontribusinya. Menurut temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dari sejumlah wisata pantai di wilayah Provinsi Maluku terdapat 2 yang mengelolanya, yaitu ditangani oleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, yaitu Pantai Hunimua dan juga Pantai Namalatu. Dari gambar ini bisa dilihat bahwa daya tarik Pantai Hunimua dari tahun 2017 sampai tahun 2021 sangat banyak pengunjungnya, walaupun ada beberapa penurunan pada tahun-tahun tertentu, karena hal ini dipengaruhi oleh kondisi COVID-19 dan juga gempa bumi yang melanda kota Ambon pada tahun 2019 sehingga sejumlahnya rusak parah. Dan berikut ini adalah gambar diagram kunjungan pada Pantai Namalatu. Berdasarkan gambar diketahui bahwa daya tarik Pantai Namalatu pada tahun 2017 sampai tahun 2021 terdapat perbedaan kunjungan pada setiap tahunnya. Bisa dilihat pada tahun 2017, tahun 2018 pengunjungnya banyak dan hampir sama. Tetapi pada tahun 2019 pengunjungnya pun menurun. Dan juga pada tahun 2020 sampai tahun 2021 terjadi kenaikan pengunjung. Pada konsep Blue Accounting mencangkup pengembangan dan pemeliharaan destinasi pada wisata pantai sesuai prinsip konservasi alam dan ramah lingkungan, sehingga besar kerusakan alam maka akan semakin besar pun dampak ekonomisnya. Berikut adalah kontribusi wisata pada pantai terhadap ide atau pendapatan asli daerah bisa dilihat dari gambar ini. Pada tahun 2017, pendapatan masih belum meningkat, dan pada tahun 2018, pendapatan pun sudah mulai naik. Akan tetapi, pada tahun 2019 dan 2020, pendapatannya pun mulai menurun. Dan pada tahun 2021 terjadi kenaikan pada pendapatan asli daerah, jumlah pun menurun. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi pandemi atau COVID-19. Berikut ini gambar pada Pantai Namalatu. Pendapatan asli daerah pada PAD itu pada tahun 2017 sampai tahun 2021. Terdapat perbedaan pendapatan pada tahun 2017 sampai tahun 2021 yang tidak stabil. Di tahun 2020 sampai tahun 2021 terjadi lonjakan pendapatan asli daerah sebesar 54%. Nilai PAD yang merupakan kontribusi pada Pantai Namalatu secara penuh karena hak kelola dan kepemilikan sepenuhnya oleh Pemprov Maluku.
Temuan ini menunjukkan bahwa pengembangan dan pemeliharaan sektor wisata pantai Hunimua dan juga pantai Namalatu merupakan faktor vital bagi Dinas Pariwisata Maluku sebagai bagian dari optimalisasi. Padahal antara tahun 2020 sampai tahun 2021 masih dalam masa transisi COVID-19 menuju new normal. Temuan ini merupakan nilai kebaruan dalam penelitian ini. Karena itu, temuan ini tidak dapat dikonfirmasi dengan penelitian terdahulu karena tidak ada penelitian terdahulu yang mengungkapkan nilai kontribusi wisata pantai Hunimua dan juga pantai Namalatu. Dari materi tadi bisa disimpulkan bahwa yang pertama, letak pengungkapan blue accounting di dalam laporan keuangan suatu usaha yang bergerak di sektor pariwisata khususnya wisata pantai adalah di sub item biaya pada laporan laba rugi. Yang kedua, jumlah kunjungan wisata pada pantai Provinsi Maluku tidak stabil pada setiap tahunnya. Dan yang ketiga adalah kontribusi hasil usaha pariwisata khususnya pada pantai yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku terdapat pendapatan asli daerah Provinsi Maluku di dalam rentang waktu 5 tahun. Pendapatannya tidak stabil pada setiap tahunnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.